Ini adalah Mercedes-Benz S-Class, mobil yang pernah mencoba untuk naik ke Gunung Kawali di daerah Panjalu dan berakhir dengan munculnya malfungsi air suspensi. Memang bertahun-tahun bersama mobil-mobil Eropa selalu memberiku pelajaran. Pelajaran yang menyenangkan sekaligus menegangkan. Buat kalian yang penasaran, bisa ikutin perjalananku memperbaiki S-Class ini. Linknya aku taruh di atas ini ya. Akhirnya air suspensi kita datang juga. Ini barang yang kita tunggu-tunggu untuk memperbaiki S300 yang kemarin sempat ambles di Panjalu. Kejadian air suspensi di Panjalu kemarin, walaupun yang ambles hanya satu roda, yaitu bagian belakang kiri, tapi aku memutuskan untuk mengganti keempatnya, supaya nggak ada lagi khawatir mobil bakal ambles di jalan. Lagian memang sudah dalam daftar restorasi untuk mengganti keempat-empatnya. Jadi yang kali ini air suspensi aku lepas semua. Karena kebutuhan menangani mobil yang penuh sensor ini, aku membeli HU scanner untuk membaca ada masalah apa yang terjadi di dalam mobil, supaya aku nggak perlu bolak-balik ke bengkel hanya untuk scan dan menghabiskan biaya ratusan ribu untuk sekali scan. Masalah ini selesai hanya dengan alat ini. Ini alat yang menolong sekali kalau kalian punya mobil-mobil yang penuh sensor seperti S-Class. Dan alat yang kubeli ini sudah bisa kalibrasi air suspensi. Pekerjaan dimulai dengan melepas roda. Melepas cover spakbor, melepas kabel-kabel dan soket-soket sensor. Dalam penggantian ini, yang paling sulit itu justru melepas air suspensi belakang. Karena untuk melepasnya, kita harus melepas lengan ayun, melepas knalpot dan banyak baut lainnya. Dan untuk baut yang di bagian atas, kita mesti buka cover speaker dari interior untuk menjangkaunya. Ya, untuk membongkar air suspensi depan tidak mengalami banyak kendala. Air suspensi bisa dilepas dan dipasang mirip dengan mobil-mobil yang memakai shock breaker dengan per. Nggak terlalu sulit sih, mirip-mirip saja. Sementara saya tinggal di Semarang untuk keperluan penggantian air suspensi, istri dan anak-anak ada di Jawa Barat. Saya perlu bantuan buat cuci piring di rumah. Dan sudah cukup lama saya pakai mesin dishwasher bersama dengan deterjennya yang saya pakai, yaitu soft clean dishwasher powder. Urusan dapur nggak lagi menyita waktu, dan sementara piring-piring dicuci, aku bisa melanjutkan pekerjaan air suspensi. Oh ya, untuk sekilas tahu apakah air suspensi kita sudah tua atau masih muda, kita bisa lihat dari karet penutup busnya. Kalau masih utuh, berarti dia masih muda. Kalau sudah lepas-lepas sampai gundul begini, dia sudah tua, yang berarti mesti siap-siap untuk diganti. Penggantian air suspensi memakan waktu hampir 4 jam kalau dikerjakan 2 orang. Kali ini aku tidak mengerjakannya sendiri. Aku dibantu beberapa mekanik untuk mengganti air suspensi ini. Jika mobil ambles semua, tentu saja akan lebih sulit dalam membongkarnya. Karena kita mesti punya dongkrak rendah untuk mengangkat mobil. Untungnya mobilku hanya di roda kiri belakang dan tidak ambles total. Sekali lagi, semua part air suspensi penting. Dari valve block, pompa, tabung reservoir, keempat air suspensinya, dan juga nggak lupa selang-selangnya. Jika salah satu part bermasalah, mobil bisa dipastikan kalau nggak miring, ya ambles. Jadi jangan sampai ada part yang terabaikan. Air suspensi dilepas, soket-soketnya pun juga dilepas. Air suspensi baru dipasang satu persatu.
Soket-soket dipasang bersama dengan speed sensor. Selang yang dilepas dipasang kembali. Semua baut dicek ulang dan penggantian selesai. Mobil di starter, dan angin, tekanan udara masuk ke semua air suspensi. Mobil menjadi tegak kembali seperti peserta upacara. Mulai sekarang, nggak ada khawatir lagi sama isu air suspensi. Gimana rasanya air suspensi baru ini? Aku mencobanya bersama mekanik yang juga biasa mengganti shock breaker air suspensi W221 ini. Surprisingly, dia bilang rasanya nggak beda-beda amat sama yang original. Jadi tinggal masalah durabilitas saja menurutku. Kalau bisa bertahan 4-5 tahun, kurasa sudah cukup bagus mengingat harganya hanya 1/5 harga aslinya. Mungkin suatu hari nanti, baiknya kita coba bawa ini naik ke Gunung Kawali di daerah Panjalu lagi untuk kedua kalinya. Apakah yang kali itu S-Class bisa menaklukkannya? Kalian ngerasa juga nggak sih akhir-akhir ini cuaca itu panas sekali. Suhu di dalam rumah itu seperti kukusan. Kita seperti hidup di bawah panci yang panas. Pakai AC seperti pakai kipas angin. Kalau nggak pakai AC, kita dikukus seperti kita lagi jadi dimsum. Jadi untuk bertahan hidup, aku memutuskan untuk mencoba memasang exhaust fan di ruangan yang cukup panas, yaitu di tengah-tengah rumah kami. Karena sifat panas itu ke atas, aku memasang exhaust fan ini di plafon yang posisinya tertinggi di rumah ini, tempat bertemunya dapur dan ruang tamu. Biasanya cukup panas sekali di atas ini. Semoga dengan memasang exhaust fan ini bisa menurunkan suhu di rumah ini. Plafon aku potong. Aku mengecek dulu rangkanya ada atau enggak buat pegangan. Exhaust fan aku sambungkan. Aku memasang kabelnya. Ini kabel udah disambung, tinggal diisolasi. Ini kipasnya. Nah, ini plafonnya. Langsung. Udaranya semakin dingin tau nggak? Begitu ini dibuka. Ini atau genteng ya. Coba kalian lihat, setelah dipotong, udara jadi bergerak. Kelihatan nggak itu udaranya naik? Tuh, ini naik ke atas. Kelihatan nggak? Tuh, karena panas tuh sifatnya naik ke atas. Jadi dia naik ke atas. Debu halus langsung naik ke atas. Ya, ini kabelnya. Sekalian mencoba apakah exhaust fan-nya berfungsi dengan baik. Deh, coba nyalain itunya deh. Listrik yang tadi kamu matiin deh. Aman. Yuk. Oke. Nyala ya. Nah, dingin. Oke, matiin. Udaranya bergerak dan suhunya berasa turun loh. Lebih adem ketika sudah dilubangi. Aku pasang kerangka. Dan aku menutup dengan covernya. Jadi deh, ruangan ini jadi terasa lebih adem. Jauh sekali. Sebelumnya seperti udara yang terjebak di ruangan ini, sekarang udaranya mengalir. Lumayan untuk mengurangi panas di dalam rumah di cuaca yang akhir-akhir ini cukup membuat kurang nyaman. Transmisi matic adalah transmisi yang ditakuti banyak orang. Selain dari kalau perbaikannya itu cukup mahal,
Kerumitannya membuat banyak orang ragu untuk menangani transmisi matic, khususnya untuk mobil-mobil Eropa. Juga kalau bengkelnya nggak hati-hati, malah mungkin menimbulkan masalah yang baru lagi. Ujung-ujungnya perbaikan nggak selesai, mobil nggak bisa dipakai, atau dijual murah. Transmisi Matic 7229 ini adalah transmisi yang didesain dan dikembangkan oleh Mercedes-Benz sendiri. Ia seharusnya terhitung bandel, tapi memang umur di atas 10 tahun nggak bisa disangkal. Ia sudah nggak muda lagi. Bukan hanya kampas-kampas yang harus diperiksa, tapi juga seal yang jumlahnya nggak sedikit, yang pasti sudah mulai menua. Plastik-plastik gear dari ISM, sensor, dan konektor di TCM. Mesti dilihat apakah masih bekerja dengan baik. Belum lagi selenoid-selenoid yang nggak sedikit juga perlu diperiksa kebersihan dan voltasenya. Juga valve body dengan labirinnya yang rumit seperti jalur semut di bawah tanah, yang penting banget untuk kelancaran perpindahan gigi. Torque converter juga nggak boleh lupa. Keausan gear di dalamnya seringkali membuat transmisi jadi berbunyi. Tebal kampas torque-nya juga harus diperiksa. Semua part yang banyak ini dengan susunan yang rumit membentuk suatu kerjasama yang apik di transmisi. Tapi jika salah satu bermasalah, bukan hal mudah untuk mencari sumber masalahnya. Pagi ini kita lagi pergi ke bengkel Matic, mau diagnosa ada sedikit dari pindah gigi dari 2 ke 3 itu ada sedikit banget itu jedut. Kemarin waktu udah diganti oli berkurang, cuma nggak sembuh total. Aku sempat berkonsultasi dengan bengkel transmisi Matic di Semarang. Buat inspektornya, masalah di S-Class ini masih bisa ditoleransi. Tapi untukku, yang memakainya setiap hari, masalah ini nggak bisa aku biarkan terus-menerus. Entah karena aku pernah mogok pakai Chevrolet Captiva di jalan tol karena transmisi yang masuk ke limp mode, atau memang sudah umurnya transmisi ini perlu diperbaiki. Semenjak penggantian oli transmisi di awal perbaikan kemarin, ternyata transmisi di gigi 2 ke gigi 3 masih juga tidak sehalus yang seharusnya. Ada jedut atau nyentak sedikit. Apakah berkurang? Ada, sedikit, tapi tetap ada. Mobil ini mulai membuatku frustasi. Bunyi di bawah dashboard memang berkurang banyak karena penggantian engine mounting. Tapi jika aku dengarkan dengan sungguh-sungguh, di tempat yang sunyi, samar-samar bunyinya tetap ada. Beberapa petunjuk ini membuatku semakin yakin bahwa transmisi Matic ini ada yang bermasalah. Untuk memperbaiki hal ini, step selanjutnya yang aku coba adalah membersihkan valve body. Valve body adalah rangkaian pengatur jalur tekanan oli transmisi Matic. Bentuknya seperti jalur-jalur labirin yang masing-masing besarnya sekitar 2 mili sampai 3 mm. Banyak sekali part-part kecil yang dikombinasi dengan selenoid sebagai pintu buka tutup olinya. Kondisinya ketika dibongkar memang ada residu tipis. Jadi semua bagian dilepas dari TCM, selenoid, dan valve bodinya. Ada juga piston-piston kecil di dalam valve body. Semuanya dibersihkan dan dirakit ulang. Banyaknya part kecil di sini membutuhkan ketelitian dalam mengerjakannya. Belum juga part yang terbuat dari plastik dan karet yang harus ditangani dengan sangat-sangat hati-hati supaya nggak menimbulkan masalah lainnya. Aku berharap semoga saja pembersihan valve body ini menyelesaikan masalah transmisi ini yang mulai membuatku deg-degan dan pusing kepala. Selain biaya yang tidak selalu murah, transmisi itu rumit. Semoga saja hasilnya sesuai yang diharapkan.